Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengunjungi saudara sekalian, memberitahukan kepada saudara sekalian, senegatif apapun masalah yang kita alami, tetap kita harus berpikiran positif karena Yesus sudah terpaku di kayu salib. Di sana kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari nanti waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini kita berpikiran positif. Saudara sekalian, sebelum lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang ajaib hari ini. Kami berdoa supaya senegatif apapun kami mengalami masalah dan persoalan, kami tahu bahwa di belakangnya ada salib Yesus yang positif, yang pasti Tuhan. Sesudah kami mengalami segala duka cita dan masalah dan persoalan dan penyakit, kami akan mengalami hal yang positif, yaitu sehat, sembuh, dan bersukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru hari ini. Perjanjian Baru, Injil Matius, Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Matius 5 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Amin. Saudara pemirsa, kita harus merangkai ayat ini dengan 3 ayat ke depan. Satu ialah 2 Korintus 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber segala penghiburan.
Kalau dia sumber segala penghiburan, maka segala sesuatu yang membuat kita berduka cita dan menangis, ia bisa urus. Dia bukan hanya bisa menghibur kita ketika kita mengalami apa? Orang yang kita cintai meninggal, bukan. Kalau sudah menangis juga karena usaha sudah bangkrut, Yesus satu-satunya sumber penghiburan. Artinya, dialah yang bisa mengangkat saudara dari kebangkrutan itu menjadi orang yang kaya raya kembali. Dan apalagi yang sakit misalnya, sudah menderita penyakit berbahaya, sudah menahun, sudah pikir tidak ada harapan lagi. Ingat, dalam Yesus selalu masih ada harapan. Oleh karena itu, mari percaya kepadanya. Dia yang bisa mengubah tadi hal yang negatif menjadi positif. Sudah pasti akan disembuhkan. Ingat, dengar baik apa saya katakan. Tidak ada masalah yang permanen. Tidak ada penyakit yang permanen. Tidak ada masalah rumah tangga atau masalah keuangan yang permanen. Semuanya tidak permanen. Yang permanen cuma satu. Apa itu? Tuhan Yesus yang permanen. Pertolongan Tuhan yang permanen. Pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhanlah yang permanen. Kita diangkat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Ingat baik itu saudara sekalian. Tadi saya sudah katakan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3. Belum lagi dengan Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 4. Tuhan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Sudah langsung membantah saya, katakan, Om atau Opa, itu kan di surga nanti. Sudah belum mengerti? Gereja itu disebut sebagai serambinya surga. Coba saudara, sebelum saudara bertobat dan sesudah saudara bertobat, saudara sudah mulai mengalami suasana surgawi kan? Engkau yang dulu perokok berat, sesudah bertobat berhenti merokok. Saudara yang pemabuk berat, setelah bertobat kemudian berhenti minum minuman keras. Itu saudara sekalian yang membuat kita sudah ada di serambi surga. Saya dengan Ibu Selvi pernah pergi tahun 2013 yang lalu, ya hampir 10 tahun yang lalu kami pergi ke satu tempat di mana Tuhan memulihkan orang di sebuah tempat di negara lain, negara tetangga kita saudara sekalian, di mana pada berapa puluh tahun yang lalu mereka itu mati kelaparan. Karena apa? Pemabuk berat. Sampai ditulis sebuah buku yang namanya Drunk Before Dawn oleh misionaris dari Australia. Karena mereka sudah putus asa melihat suku ini begitu pemabuk. Ya, habis panen semua beras dibuat menjadi arak, ketan dibuat menjadi beram atau itu semacam tape yang sudah lama disimpan sampai dia sudah hancur dan itu memabukkan. Tetapi sesudah kemudian mereka bertobat, oh luar biasa sekalian. Saudara boleh lihat, boleh akses di internet atau di Google, saudara akan menemukan di sana bahwa beras mereka sekarang sudah menjadi beras salah satu yang terbaik di dunia loh. Artinya apa? Sesudah sudah bertobat, sudah masuk serambi surga. Oleh sebab itu juga Alkitab katakan bahwa kalau kita sudah bertobat, sudah masuk serambi surga, menjadi warga gereja, maka ketika engkau berduka cita, jangan menjadi berduka cita seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah janji Tuhan luar biasa untuk kita hari ini, bahwa segala duka cita kita akan diambil alih oleh Tuhan. Bukankah Dia yang menyampaikan firman-Nya dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28. Bunyinya bagaimana? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau kita sekarang sedang menangis, hanya Dia yang bisa membalikkannya menjadi sukacita. Saya sudah katakan tadi saudara sekalian,
Dan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Seorang ibu pendeta yang suaminya meninggal mendadak, ya. Persis itu suaminya itu senior kami. Maka kami pergi ke sana melihat ibu itu memang seorang penyanyi. Ya, sebelumnya dia penyanyi dan dia kemudian waktu suaminya di situ di depan peti mati suaminya, dia masih bisa menyanyikan tentang pengharapan. Orang sampai hampir orang bertepuk tangan kalau tidak dalam suasana duka cita. Betapa ibu ini, ibu yang punya pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan dan tahu betul ayat ini tadi. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka pasti akan menerima penghiburan. Tadi saya sudah katakan kan? Sudah dengar tadi kan? Saya katakan only Jesus can turn the minus to plus. Ya, bagi saudara sekalian yang sedang mengalami keadaan terpuruk, sedang berduka cita, sedang mengalami masalah rumah tangga yang berat, dengar firman Tuhan ini dengan baik. Bahwa dalam tangan Yesus, Ia bisa membalikkan keadaan, ya, yang negatif menjadi positif, yang pesimis menjadi optimis, yang menangis menjadi tertawa. Oh, saudara sekalian, luar biasa Tuhan kita. Mari belajar percaya kepadanya sungguh-sungguh, meyakini benar bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita dan Yesus yang kita sembah, Yesus yang pegang kendali dan yang berkuasa membalikkan keadaan. Only Jesus can turn the stumbling block to be a stepping stone. Hanya Yesus yang dapat mengubah, membalikkan batu sandungan menjadi batu loncatan untuk hidup saudara. Oleh karena itu, mulai sekarang sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, kurangilah mengeluh dan bersungut. Mari mulai belajar bersyukur. Firman Tuhan katakan supaya kita bersyukur dalam segala keadaan. Itu kehendak Tuhan untuk kita. Oleh karena itu, mulai belajar bersyukur. Saya pun, saudara sekalian, mulai belajar bersyukur sekarang. Terutama setelah kami mengalami berbagai musibah, masalah dan persoalan. Tidak tahunya Tuhan sudah siapkan, Tuhan mau angkat kami tinggi-tinggi, saudara sekalian. Oleh sebab itu saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan berdasarkan hanya sekedar teori saja. Kami mengalaminya. Betapa pergumulan demi pergumulan kami alami. Saudara sekalian, sudah berpikir saya sebagai senior pastor dan ibu sebagai ibu gembala tidak meratap dan menangis selama 2 tahun. Di mana kami hampir tidak bisa beribadah. Ya, kami hanya mengadakan persekutuan doa dan buat ini video streaming seperti ini. Video streaming ini baru saya mulai buat pada waktu mulai musibah itu April tahun 2020 baru saya buat, saudara sekalian. Sebelumnya saya tidak pernah buat seperti ini. Tetapi saya betul-betul ingin mengatakan kepada saudara sekalian bahwa di balik semua musibah ada tangan Tuhan yang mampu membalikkan keadaan dan menjadikannya berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan. Hanya Yesus yang mampu membalikkan minus menjadi plus, kurang menjadi tambah, dan membalikkan semua keadaan yang buruk menjadi baik untuk kepentingan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen.
Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.